Halo sahabat Dhamma dimanapun kalian berada. Tanpa usaha yang serius dan bersemangat dalam meraih buah pencerahan, tubuh dan pikiran kita ini akan menjadi beban yang berat. Tetapi mari kita lihat, apabila sebaliknya kita akan menjadikan tubuh dan pikiran kita sebagai sarana yang ampuh untuk meraih pencerahan. Belakangan ini saya mengamati dalam keseharian kehidupan kita. Berapa banyak waktu yang harus kita habiskan untuk melayani tubuh dan pikiran kita. Untuk memberi makan tubuh. Mencarikan sensasi-sensasi bagi pikiran. Kebanyakan orang yang tidak berkesadaran akan menjalani kehidupan demi melayani kebutuhan alami tubuh dan pikirannya tanpa menyadari atau memperdulikan usaha-usaha untuk melampaui dunia panca indera. Meraih pembebasan sejati yang seharusnya diraih. Dengan cara hidup seperti itu, tubuh dan pikiran tidak dimanfaatkan sebagai alat yang ampuh untuk menghentikan proses menjadi proses yang menyebabkan kita semua berputar-putar dalam komedi putar. Ya, kalau di dalam agama Buddha disebutnya samsara. Mereka yang berkesadaran memahami ini sebagai dukkha. Dan dengan itu, lantas mencari jalan untuk terbebas darinya. Dan jalan itu tidak terletak jauh di sana, tetapi persis di sini, di dalam tubuh dan pikiran kita sendiri. Tubuh dan pikiran kita sebenarnya mempunyai fungsi untuk menghentikan proses menjadi. Persis seperti sebuah kotak. Mau tahu yang diceritakan oleh Ajahn Brahm dalam bukunya Happiness, Bliss and Beyond. Nah, buku ini kalau kalian sudah pernah baca teman-teman, sangatlah bagus. Apabila juga kalian memahami maknanya. Di akhir tahun, bagi kalian yang tahu, di akhir tahun 1970-an di California, Amerika Serikat, pada saat itu berkembang tren untuk memiliki sebuah kotak besi kecil di atas meja kopi seseorang sebagai sebuah benda untuk memancing percakapan. Kotak persegi itu biasa saja, kecuali untuk sebuah tombol sederhana yang terletak di bagian depannya. Ketika seseorang tamu datang dan bertanya, apa kegunaan kotak tersebut? Mereka akan diundang untuk menyalakannya. Ketika kotak itu dinyalakan, segera begitu tombol itu ditekan, suara deru motor dan roda gigi bekerja dan terdengar dari dalamnya. Lalu sebuah penutup akan terbuka pada salah satu sisi kotak itu, dan sebuah lengan mekanik muncul dari dalam kotak tersebut. Lengan besi tersebut memanjang, membengkok dari sudut sisi menuju bagian depan kotak, dan lantas mematikan saklarnya. Nah, ini mungkin teman-teman, kotak ini banyak dapat kalian temukan video-videonya yang viral di YouTube belakangan ini. Tapi kalau dari sisi yang saya ceritakan, itu membentuk lengan, ya. Tetapi kalau sisi dari viral yang saat ini kita dapat temukan di YouTube, bentuknya kotak persegi panjang, kemudian banyak saklar-saklarnya. Ketika saklarnya kita tekan maju, otomatis tangan yang akan keluar itu akan mematikan. Begitu juga dengan hal ini. Lengan yang keluar tadi akan mundur kembali ke dalam kotak
Setelah saklarnya dia tekan. Penutupnya akan menutup dan semuanya menjadi hening kembali. Itu adalah sebuah kotak yang hanya punya satu kegunaan, yaitu mematikan dirinya sendiri. Kegunaan dari proses yang kita sebut sebagai tubuh dan pikiran ini adalah untuk memadamkan dirinya sendiri. Contoh yang tadi saya katakan adalah contoh dari gambaran dari buku Ajahn Brahm. Bagi teman-teman yang mengetahuinya, bersyukur Anda sudah pernah membaca bukunya. Saya kurang tahu bukunya saat ini apakah masih dijual atau sudah tidak, apakah masih ada stok atau tidak, saya juga kurang tahu. Tetapi teman-teman kalau ingin membelinya, saya ini tidak promo ya, saya tidak mempromosikan, tapi siapa tahu kalian di luar sana penasaran dengan buku yang diterbitkan atau dituliskan oleh Ajahn Brahm, dapat membelinya di Ehipasiko Foundation. Kalau nggak salah ya, teman-teman bisa ke sana. Saya menyarankannya ke sana. Ini saya nggak di endorse, nggak mempromosikan, tetapi bagi teman-teman ya, sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin membaca bukunya bisa membelinya ke sana. Karena di toko itulah penerbitnya menerbitkan buku dari penulis Ajahn Brahm. Seperti si cacing dan kotorannya dan sebagainya macamnya lagi. Nah, teman-teman, sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, sampai jumpa.